dimensi gaib. Engkau Tuhan Maha Tunggal yang disembah seluruh makhluk. Engkaulah Sang Sukma Jagat Agung, pancaran pancaran cahaya ke dalam sukma sejati, agar alam semesta ini damai, selaras, harmonis dengan para keseimbangan alam atas kehendaknya Sang Yang Maha Agung. Semoga pemimpin kami semua rukun negeri ini jaya sukses. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarrona wa auzabana fil ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan Islam, nikmat sehat panjang umur, dan juga nikmat ibadah. Tak lupa sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan alam, manusia yang paling agung, manusia yang sangat begitu sempurna,
manusia yang sangat dicintai oleh Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, tidak memejamkan mata, tidak memejamkan telinga tentang apa-apa yang telah kita lihat, tentang apa-apa yang telah kita saksikan bersama-sama. Bagi sedulur-sedulur yang belum tahu, bisa menjadi tahu. Seandainya sudah tahu, jadi bisa menambah-nambah tahu. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, menurut kabar berita, saya pun diberitahu oleh admin pada beberapa hari-hari kemarin. Tapi saya bahas pada kesempatan kali ini, yang mana telah terjadi viral, yang mana pernikahan seorang lelaki dengan binatang, yaitu kambing, saudara. Aduh, ayah wahai. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, apakah ini hoax atau fakta? Yang sesuai dengan judul pada kesempatan kali ini, yang mana sebelum saya lebih merinci dengan apa-apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, saya hanya akan ada beberapa poin saja tentang video-video ini, yang mana tentang viralnya terjadi di kota Gresik, saudara. Di kota Gresik, di Jawa Timur. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, yang pertama yang kita jadikan pertanyaan yang sesuai dengan apa-apa yang telah kita saksikan bersama-sama di video, bahwasanya sedang melakukan ritual ataupun tentang akad pernikahan. Akad-akad pernikahan seperti orang-orang layaknya mau menikah. Akan tetapi pernikahan ini beda dengan yang lain. Pernikahan dengan binatang, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, yang pertama, apakah orang pengantin pria ini waras? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pengantin pria ini memang orang waras? Nah, yang pertama dulu yang akan kita bahas. Seandainya ini orang pengantin pria ini tidak waras, kan itu banyak pengunjung. Masa sih orang gak waras pengunjung mau mendatangi orang yang mau pengantin yang tidak waras? Kan itu. Yang kedua, seandainya pengantin pria itu waras dan ingin menikahi kambing, yang mana katanya isu-isu beredar, berita-berita beredar, yang mana beliau ini katanya namanya Satria Peninggit, dan mendapatkan bisikan-bisikan goib untuk menikahi kambing demi keselamatan bangsa. Wow, ini makin ngaco bagi saya, makin ngaco. Itu kita balik ke pembahasan biar tidak terlalu keluar dari judul, tentang viralnya pernikahan manusia dengan kambing. Ini sangat-sangat identik ketidakwarasan, seperti itu, saudara. Yang pertama, kalau misalkan dia tidak waras atau bisa kita katakan gila, masa iya itu banyak warga yang mau pada datang menyaksikan dalam acara tersebut? Seandainya dia ini emang benar waras lalu memiliki bisikan seperti itu, ini bukan wajar, saudara. Karena kan perempuan masih banyak. Memang telah tiada lagi perempuan gitu sampai menikahi binatang. Nah, kan ini kayak kurang seliter otaknya, seperti itu. Dan yang lalu menjadikan bahan pertanyaan, apakah ini memang benar-benar real terjadi di kota Gresik, pernikahan binatang dengan manusia, ataupun hoax? Dan lalu singkat cerita, laun demi laun banyak para konten kreator yang menanggapi tentang si pengantin pria ini dengan binatang, untuk mengomentari si pria ini yang mau menikah dengan kambing. Karena jangankan orang-orang yang mengerti, anak SD pun bisa menilai real itu si pria itu kayak orang, ya begitulah,
Masa perempuan masih banyak malah ingin menikah dengan binatang? Seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya, kabar berita yang selanjutnya tentang terjadinya video viral pengantin pria menikah dengan binatang. Yang mana binatang betina ini binatang kambing. Wah, luar biasa, viral dari media YouTube, viral dari media TikTok. Yang mana kan Allah itu emang telah ngedau. Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Manusia ya dengan manusia, jin dengan jin, binatang dengan binatang, saudara. Dan lalu ketika ada orang-orang seperti ini mau menikah dengan kambing, ini apa? Mau melanggar takdirnya Allah, mau melanggar takdirnya Tuhan, kan seperti itu. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, jawaban antara hoax dan real ini adalah hoax, saudara. Ini adalah bohong, yang mana adanya klarifikasi langsung dari videonya beliau. Kenapa kemarin-kemarin saya tidak langsung mengomentari? Karena walaupun admin berbicara kepada saya mencari sumber-sumber yang akurat. Berita ini dari mana? Saya ini harus membuka salah satu kabar berita yang benar-benar ini real atau hoax, saudara. Lalu kita lihat saja tentang klarifikasi si pembuat video viral ini, saudara. Pemilik konten video seorang pria menikah dengan domba akhirnya melakukan klarifikasi. Arif Syaifullah mengaku video tersebut adalah sebuah konten saja. Pemilik konten dan pemilik pesanggerahan yang menjadi lokasi dibuatnya konten nyeleneh itu menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. Pernikahan seorang pria bernama Saiful Arif, 44 tahun, yang disebut Satrio Paningit dengan seekor domba betina yang disebut. Jadi nanti kalau ada permintaan maafkan acara pernikahan Satrio Paningit dengan Sri Rahayu binti ya. Yang jelas konten itu tidak bermaksud sedikit pun untuk membawa agama atau menghujat atau menyinggungkan dari sisi agama manapun. Yang jelas konten kami bertujuan untuk menghibur. Sri Rahayu binti Bejo adalah konten semata. Pernikahan itu digelar di Pesanggerahan Ki Ageng. Wiji Khalid, dia juga datang, saudara saya, ini Gus Arif ini adalah seorang YouTuber dan seorang TikTok. Ini ceritanya seperti itu. Nah, kita tujuannya tidak lain, konten ini kita buat untuk mengangkat TikTok dan YouTube-nya beliau supaya mendapat like yang banyak. Itu saja sebetulnya. Dan ini di awal sudah saya sampaikan termasuk ke teman-teman dan ke Romo Yai sendiri. Ini hiburan Yai ya, ini supaya TikTok dan YouTuber beliau ini bisa mendapatkan like yang banyak. Akan tetapi dalam prosesi di situ sudah saya sebetulnya jauh-jauh hari sudah saya pesan jangan sampai ada menggunakan hal-hal yang bersifat bahasanya itu keagamaan apapun. Nah, ini. Dan di sini ternyata dalam prosesi kepleco, bahasanya orang itu di luar kontrol dan sebetulnya ini untuk privasi, bukan untuk itu. Kalaupun tidak banyak yang menginput, nanti pasti akan kita potong itu. Nah, berhubung namanya kita juga tidak bisa agar orang video tersebar lebih jauh, seperti itu. Jadi sekali lagi kita yang berketempatan termasuk di kediaman saya dan teman-teman ini. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, telah bersama-sama kita menyaksikan juga tentang klarifikasinya si pembuat konten pernikahan antara binatang dengan manusia. Di sini, di satu sisi banyak orang-orang termakan dengan videonya mereka. Di satu sisi dia begitu gampangnya meminta maaf kepada publik dengan video-video pembohongan publiknya ini. Kita lihat di satu sisi banyak kan konten-konten kreator YouTube maupun TikTok yang ikut mengomentari tentang adanya viralnya pernikahan binatang dengan manusia. Ini si konten kreator ini karena wajar-wajar saja, karena mungkin dia tidak tahu. Tapi alangkah baiknya kita cari dulu nih sumber-sumber yang akurat.
tentang apa-apa yang mau kita komentarin, kan seperti itu. Di satu sisi tentang si pembuat konten bohong ini, si viral ini, terbayang tidak? Anda telah banyak bikin orang itu terkesima dengan video Anda. Anda banyak orang itu termakan dengan video-video bohong Anda. Jangan, entah itu di media TikTok, entah itu di media YouTube, apalagi ketika Anda banyak pengikutnya. Ya, bahasa kerennya atau subscriber lah kalau di YouTube. Mungkin kalau di TikTok ya pengikut lah, atau apapun itu istilahnya pengikut. Misalkan pengikutnya lebih dari ratusan, bahkan ada yang ribuan, bahkan ada yang sampai 10.000, bahkan ratusan ribu. Ini yang nonton bukan hanya di negara Republik Indonesia, saudara. Bahkan ada dari negara lain pasti yang akan menonton. Entah itu dari negara-negara tetangga, mau itu dari Malaysia, Brunei, Taiwan, Arab, dan lain dan sebagainya. Terbayang tidak? Berapa banyak orang yang Anda bohongi? Berapa banyak orang yang termakan dengan berita hoax ini hanya demi kepentingan konten. Yang mana konten ini konten pembohongan buat apa? Pasti tujuannya biar banyak view, biar banyak yang nonton, dan tujuannya apa? Cuan, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah. Terkhusus buat para konten-konten kreator, cobalah Anda lebih bijak untuk memberikan tontonan-tontonan yang baik kepada publik. Jangan hanya untuk demi cuan, demi uang, Anda menghalalkan berbagai macam cara. Mau menipu orang ini tidak baik. Kalau misalkan memang Anda itu kayak misalkan itu perfilman atau edukasi, lebih baik di awal video itu tulis teks ataupun drama ataupun adegan ini hanya fiktif belaka. Jadi para penonton terkhusus netizen tidak akan beranggapan itu real. Ini kan yang lebih parahnya kan, dalam video tersebut tidak ada tulisan-tulisan seperti itu. Jadi tidak heran ketika banyak konten-konten kreator mengomentarin Anda, itu wajar-wajar saja. Dan bahkan sampai ke TV nasional. Bukan hanya di media YouTube, bukan hanya di TikTok, bukan hanya di Telegram, di IG, itu sampai ke TV nasional viralnya, saudara. Ini akan ada dua dampak yang sangat besar. Yang pertama, dampaknya akan berpengaruh kepada bangsa. Yang kedua, berpengaruh kepada agama. Karena kenapa? Yang pertama, ini adanya di mana video ini? Adanya di negara Republik Indonesia. Terbayang tidak di pikiran Anda ketika banyak para penonton lain, entah itu dari negara-negara lain, oh kok seperti itu di negara Indonesia? Takutnya ada dampak seperti itu. Yang kedua, dampaknya ke agama. Karena dalam video tadi tersebut ada menyebutkan agama sedikit. Contoh kayak Al-Fatihah. Ini dari agama mana? Ini berpengaruh dampaknya ke agama dan bangsa, saudara. Walaupun kan dengan begitu gampangnya, ini mohon maaf, ini begini, dan bla 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 dan lain dan sebagainya. Tidak untuk mengaitkan agama, tapi ini mengaitkan, saudara. Dan dampaknya di kota Gresik pun banyak orang yang berdemo tentang video viralnya pernikahan si orang ini hanya demi konten, hanya demi uang, menghalalkan berbagai macam cara. Seperti orang stres, saudara. Seperti orang stres. Memang nggak ada gitu konten yang lain? Tidak ada gitu. Masa iya sih bikin konten harus ngebohongin orang? Bagaimana ketika sudah seperti ini? Dengan begitu gampang ya kan? Bahkan yang lebih heran, sampai TV nasional pun ikut menyuarakan tentang adanya video viral ini, saudara. Subhanallah. Maka dari itu, terkhusus kita para konten kreator ataupun para penonton, marilah kita lebih bijak dalam menonton tontonan yang mana tontonan ini bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk kaum muslimin wal muslimat. Ini kan kalau begini kan berdampaknya berpengaruh ke bangsa, takut terkena imbasnya. Karena ini, wah ini dari mana nih? Oh ini dari negara Indonesia.
jelek kan? Wah, ini dari mana nih? Dari kota mana nih? Wah, kota Gresik. Padahal ini hanya settingan. Tetap tidak akan dibenarkan, membohongi orang tidak akan dibenarkan. Walaupun hanya tujuannya view, tujuannya uang. Salah. Cobalah dengan bijak. Kalau misalkan memang itu tujuannya kayak settingan, tuliskan. Orang yang tidak mengerti tentang media, orang tidak mengerti tentang teknologi, itu nanti akan paham. Oh, ini hanya film. Oh, ini hanya settingan. Seperti itu seharusnya. Baru Anda tidak akan seperti ini. Ketika memang telah dar, jangan begitu, maaf. Anda kan tahu pasti tentang seperti apa kan undang-undang ITE. Tentang penyebar berita hoax seperti itu. Hati-hati saudara. Maka dari itu, marilah kita berikan tontonan-tontonan yang berfaedah. Daripada kayak gitu, mendingan ya kalau ngeprank sekalian. Ini kan video begitu, tapi ujung-ujungannya kayak kena prank. Dikata lucu, tapi kagak lucu. Ini buat apaan gitu. Coba membohongi publik hanya demi cuan. Membohongi orang begitu banyak, itu bukan hanya puluhan orang, bahkan ribuan, bahkan jutaan orang itu. Karena jangankan pengikut yang ribuan, pengikut yang 500-an, ketika itu yang menonton lebih dari 2.000, itu bisa yang nonton itu di negara-negara luar. Coba bayangkan, misalkan yang pengikutnya itu lebih dari 100 ataupun 1.000 lebih, bahkan puluhan ribu, orang-orang mana saja yang pernah nonton? Orang-orang mana saja yang melihat dalam video pembohongan Anda? Orang-orang mana saja, negara-negara mana saja yang menonton video-video pembohongan Anda? Segera Anda ganti prinsip Anda untuk bisa lebih jujur memberikan tontonan-tontonan yang terbaik, terkhusus buat kaum muslimin wal muslimat. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.